Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Ini saya akan bagikan, semoga teman-teman ini fokus dan tidak abai. Tidak abai melakukan di mana kita akan menunggu PO entry-nya. Ini wajib fokus, jangan di skip. Jika di skip, hilang aja sedikit bahasa yang saya sampaikan, maka di tengah perjalanan nanti akan mengalami kebingungan. Nah, ini saya contoh saja, contoh mudah. Contoh seperti yang saya sampaikan, buat mapping secukupnya. Mau ambil buy ataupun sell, ini pilihan. Selanjutnya, mapping ini buat sesimpel mungkin. Nah, ini yang ke satu. Jadi contoh misalkan memberikan tanda pada harga open. Nah, ini penting buat saya. Nah, ini fokus di sini. Ini saya ingin bagikan satu teknik saja yang ini pasti akan menghasilkan jika teman-teman benar-benar tidak mengabaikannya. Ya. Satu contoh, ini kita berikan mappingan di sini. Ini konsisten, setiap hari harus dipakai. Jadi ini bukan teknik, ini hanya tanda saja. Selanjutnya yang saya akan bagikan adalah tekniknya. Peran dari EMA 5, EMA 10. Nah, ini wajib bedakan tebal dan tipisnya agar kita paham mana EMA 5, mana EMA 10. Begitu pula dengan yang malonya. Wajib dibedakan agar mudah dipahami. Nah, saya akan bagikan tekniknya. Contoh, kita akan buka pada time frame-nya H4 atau mau mulai dari time frame kecil. Ini akan berlaku sama. Nah, semua akan berlaku sama dan itu pasti. Nah, apa peran EMA 5? EMA 5 untuk entry. Ini satu, wajib paham EMA 5 untuk entry. Sekarang kita akan detailkan dari H4. Contoh EMA 5 di sini. EMA 5 bertemu volume tertinggi, turun. Ini yang terjadi. Selanjutnya kita akan geser ke sebelah kiri di sini. Ya. EMA 5 bertemu volume terendah, naik. Ini teknik. Di time frame manapun sama. Maka yang saya sampaikan apa? Jika nonton video saya, jangan di skip karena saya tidak memberikan signal datang dari BBMA. Maka yang dipelajari adalah tekniknya. Jadi jika mendetailkan pada contoh candlestick arah kuku B, kenapa nggak di re-entry ataupun mau jadi seperti apa? Ini adalah kehendak market. Jadi jangan diprotes. Tapi kita paham fungsi dari EMA 5. Ini kuncinya. Jadi mau ada candlestick arah kuku yang di re-entry atau tidak, itu kita serahkan sama market. Jadi nggak perlu diprotes. Tadi sudah re-entry kok kenapa di re-entry? Nggak usah diprotes. Nah, kita boleh lihat EMA 5 mana yang nggak mematikan pergerakan. Nah, jadi fungsi peran EMA 5 ini ada dua. Jika keluar dari Bollinger Band, maknanya adalah ekstrim. Jika tidak mampu keluar dari Bollinger Band, maknanya adalah MHV. Pasti profit. Perhatikan baik-baik. MA 5 bertemu volume terendah, begitu pula dengan yang di atas. Apa yang berlaku pada MA 5, fungsikan sesuai perannya. Kita akan tengok di mana yang nggak mati oleh EMA 5. Karena apa? Tidak semestinya EMA 5 berada di bawah ataupun di atas. Harus sesuai dengan posisi. Ini untuk H4. Kita akan cek apakah berlaku pada time frame-nya H1.
Ini contoh-contoh yang mudah, akan tetapi konsisten dalam artian menggunakan. Selanjutnya kita akan lihat time frame-nya H1, di mana bertemunya MA5 tidak terjadi penurunan ataupun kenaikan. Ini terjadi baru saja, yang mana MA5 bertemu volume tertinggi, penurunan. Yang di bawah MA5 bertemu volume terendah, naik. Selanjutnya kenapa MA5 sampai di breakout, keluar dari Bollinger Band ekstrim, selanjutnya penurunan. Kenapa jauh? Karena menghabiskan waktu yang sedang berjalan. Coba lihat yang di bawah, naik enggak? MA5 bertemu volume terendah, apapun dimanapun pasti terjadi. Ini teknik ataupun kunci. Selanjutnya kita akan coba di time frame kecil. Contoh M15, apakah berlaku? MA5 keluar dari Bollinger Band, jelas ekstrim. MA5 tidak mampu di breakout, bertemu volume terendah, naik. Ini time frame kecil. Nah, selanjutnya bagaimana kita mendetailkan satu persatu ataupun candle per candle ini? Ini adalah kita sendiri. Nah, fungsi dari mempelajari market ini seperti apa yang saya sampaikan, trader wajib bisa sendiri. Ini contohnya, mau di time frame berapapun sama, MA5 bertemu volume terendah, nih berlaku sama. Akan berlaku MHV, jika lebih maka berlaku ekstrim. Ini sama, selama kita paham di mana mengambil take profit. Time frame adalah ukuran. M5 berlaku di M5, M15 berlaku di M15. Ini adalah ukuran profit. Ini akan berlaku pengulangan pada time frame kecil. Ini sering saya sampaikan, mau di M5, M15, H1 adalah pengulangan top BB, low BB, top BB. Di mana berakhirnya ekstrim. Ekstrim MHV, ekstrim MHV. Jadi jika kita fokus pada market, maka pikiran kita tak akan pernah terganggu oleh pikiran-pikiran yang lain. Akan fokus apa yang berlaku pada market, di mana kita menunggu entry, menunggu close candlenya. Contoh kita akan lihat pada M5. Apakah berlaku low BB atau BB? Pasti akan berlaku yang sama. MA5 bertemu volume tertinggi, mati. Ini mau di time frame berapapun, top BB, low BB. Apa dasarnya? MA5. Kita banyak ditolong dari yang namanya MA5. MA5 adalah rambu-rambu. Kita lihat yang di bawah, MA5. Yang mampu menghentikan perjalanan adalah MA5, tidak lagi mampu di breakout. Semua yang mana MA5 keluar Bollinger Band ekstrim berlaku. Ini teknik. Ini trading tidak perlu mencari yang susah-susah. Apa yang saya sampaikan ini adalah menurut saya udah yang paling mudah. Nggak ada lagi. Kita bisa melihat market hanya dengan seperti ini. Kemana arah market ini mau pergi, asal kita mau mempelajari, kita akan paham. Tidak akan buru-buru entry.
Walaupun sekarang posisinya dari top BB sudah sampai low BB, bisa nggak di entry buy? Kita nggak perlu buru-buru karena kita paham kemana arah market ini akan bergerak. Mau ke time frame berapa, time frame kecil itu sebagai isinya itu kita sudah paham. Nah, jika sudah paham maka kita tinggal mengatur load. Untuk buyer goal ini loadnya tidak perlu terlalu besar. 0.01, 0.02 ini cukup layer, cukup di layer, tidak perlu menggunakan load besar. Ini teknik saya, mau dibawa kemanapun EMA5 kuncinya ya. Paham EMA5 untuk entry, saya pastikan teman-teman semua yang menyimak video saya ini untuk loss sangat kecil. Ini adalah kunci. Selama teman-teman tidak mudah terpengaruh dengan entry-nya siapapun, pelajari apa yang saya sampaikan dengan teknik-teknik yang sudah saya buat, insya Allah untuk loss ini sangat kecil, sangat-sangat kecil. Contoh di M5 seperti yang saya sampaikan, top BB, low BB, top BB, ini akan berlaku pula pada M15 karena mengisi H1, H4. Kenaikan ataupun penurunan akan berlaku sama. Low BB, top BB. Kuncinya di mana? EMA5. Nah, ini pasti. Nah, sekarang kita akan lihat pada time frame besar. Akan berbeda jauh. Inilah bedanya kita entry pada time frame besar dan entry pada time frame kecil. Seperti apa yang saya sampaikan, menunggu mau entry di H4 atau entry di H1 ini adalah waktu yang membedakan, dimana kita punya kesibukan. Trading tidak perlu tiap menit ataupun tiap jam. Inilah time frame yang membedakan. Hanya itu saja. MA5, kuncinya MA5 adalah untuk entry. Mau di time frame berapapun, nih teman-teman wajib mencoba. Jika tidak pernah mencoba maka tidak akan pernah tahu kapan berakhirnya ataupun berapa tingkat akurasinya. Nah, ini semoga bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan agar hanya dijadikan bahan perbandingan. Jadi teknik yang saya gunakan adalah untuk entry payernya gold ini bukan loot besar. Lootnya kecil akan tetapi berlayer. Nah, ini teknik strategi yang saya gunakan. Karena dari loot 0.30, 0.50 saya sudah mencobanya, 0.10, 0.05 ini saya sudah mencobanya. Jadi yang paling nyaman lah ataupun yang memenuhi karakter kita entry, inilah yang kita gunakan. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan. Terima kasih.